Halo anak-anak, kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita berterima kasih juga atas pemeliharaan Tuhan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk memujinya. Dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah anak-anak, Lause mau mengajak anak-anak memuji Tuhan, tapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas pemeliharaanmu kepada kami hari lepas hari, dan kami juga bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Engkau, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami diberikan iman yang tekun, supaya kami menjadi anak yang baik dan kami taat kepada Tuhan dan mendengarkan perintah Tuhan. Ampuni dosa kami yang kami lakukan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita mau memuji Tuhan yang ada di buku pujian anak-anak ya. Kita memuji Tuhan, lagu yang pertama kita buka di nomor 5, yaitu di dalam dunia ada dua jalan ya. Kita nyanyi bersama-sama. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus pasti selamanya. Satu kali lagi ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus pasti selamanya. Nah, kita sudah memuji Tuhan lagu yang pertama. Sekarang kita lanjutkan lagu yang kedua yang ada di nomor 12 ya. Si semut yang kecil. Kita nyanyinya 2 kali ya. Si semut yang kecil, buat apakah kamu di waktu musim panas kumpul bekal? Meski kau kecil lemah, Allah
Kita lihat anak-anak, semut yang kecil saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita anak-anak ciptaannya ya. Makanya anak-anak harus rajin berdoa, harus percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh ya. Nah, kita sudah memuji Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, waktu yang selanjutnya diserahkan kepada Lause yang mengajar. Terima kasih. Halo anak-anak yang berada di rumah, apa kabar semuanya? Baik-baik bukan? Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu ya, pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 8, yaitu tentang orang-orang yang dimateraikan dari bangsa. Tetapi sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Anak-anak lipat tangannya, mata dipejam, ikuti Lause ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mengasihi kami melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau ucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, secara khususnya anak-anak yang berada di rumah. Tolongilah kami Bapa, berikanlah kesehatan yang baik, kepintaran untuk setiap anak-anak, agar mereka dapat belajar firman Tuhan dengan baik. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong untuk anak-anak yang berada di rumah, agar mereka dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan, dan juga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, dapat bertumbuh, berkembang, berakar kuat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, di mana kita ketahui ya, bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia juga adalah salah seorang ya dari ke-12 Rasul Tuhan Yesus Kristus. Dari antara ke-12 Rasul tersebut, Rasul Yohanes umurnya yang anak-anak? Yang paling panjang. Umurnya yang paling panjang di antara ke-12 Rasul Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Rasul Yohanes ya mau dipakai Tuhan untuk melihat penglihatan-penglihatan mengenai rencana Allah di akhir zaman loh anak-anak. Dan juga apa? Dan juga rahasia kehidupan masa mendatang untuk umat manusia yang ada di dunia ini ya. Nah, bahkan apa anak-anak? Bahkan Rasul Yohanes diperintahkan untuk ya menuliskannya di dalam sebuah kitab ya yang kita kenal sebagai kitab Wahyu ya. Nah, anak-anak, tema dari pasal 7 adalah orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel. Nah, Bapak mau tanya sekarang, apa itu materai anak-anak? Apa? Ya, materai. Apa itu materai? Kita sering mendengar kata materai kan? Biasanya kalau kita buat surat perjanjian, pasti dikasih surat materai baru ditanda tangan. Ya. Nah, ada 3 fungsi materai anak-anak. Yang pertama, materai adalah tanda kepemilikan. Ya, apa anak-anak? Yang pertama, materai adalah tanda kepemilikan. Seperti pada zaman Tuhan Yesus, yaitu kubur Tuhan Yesus. Ya, kubur Tuhan Yesus itu dimaterai. Artinya apa? Artinya kubur tersebut adalah milik pemerintah Roma, ya? Dan hanya pemerintah Roma yang bisa membuka materai tersebut. Ya. Nah, yang kedua, materai adalah simbol dari jaminan adanya
perlindungan. Apa anak-anak yang kedua? Fungsi materai yang kedua adalah simbol dari jaminan adanya perlindungan. Nah, yang ketiga, apa fungsi materai? Materai adalah simbol dari keaslian. Ya, apa? Materai adalah simbol dari keaslian. Kalau kita melihat kata materai, ya, atau dimateraikan, begitu banyak ditulis atau dicatat di Alkitab loh anak-anak. Ya, salah satunya adalah Bapak ambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 25 yang mengatakan bahwa perjanjian baru, ya, atau perjanjian anugerah dimateraikan oleh darah Kristus. Artinya apa? Artinya anak-anak harus bersyukur, ya, bahwa segala dosa-dosa kita itu sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita bisa percaya kepada Dia karena apa? Karena jaminan, kepastian, keselamatan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, pertanyaannya untuk anak-anak, maukah anak-anak itu percaya kepada Tuhan Yesus? Mau nggak? Kalau anak-anak percaya Tuhan Yesus, maka kita apa? Kita pasti akan diselamatkan. Ya, kalau kita percaya Yesus, kita akan diselamatkan. Nah, kalau kita melihat di ayat 4 sampai di ayat 8 di pasal 7 merupakan 12 suku dari Israel. Ya, di mana kita ketahui bahwa putra-putra Yakub, ya, putra-putra Yakub ada 12 orang yang menjadi cikal bakal dari 12 suku. Ya, putra pertama Yakub, yang pertama adalah Ruben, terus Simeon, siapa lagi? Lewi, Yehuda, terus Zebulon, ya, terus Isakar, Dan, Gad, Asher, terus Naftali, Yusuf, Benyamin. Ya, nah, akan tetapi, ya, mengapa suku Dan dan Efraim tidak dimasukkan di dalam daftar yang ditulis di ayat 5 sampai 8 di pasal 7 ini anak-anak? Mengapa? Karena suku Dan, ya, mungkin, ya, melakukan penyembahan berhala pada zaman Yerobeam, ya, sehingga suku ini digantikan oleh suku Manase, yaitu anak Yusuf. Sedangkan suku Efraim tidak dimasukkan ke dalam daftar ini, ya. Mungkin suku ini juga terlibat apa? Terlibat di dalam penyembahan lembu emas pada zaman Yerobeam. Nah, dan inilah 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Ya, mengerti anak-anak? Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar secara singkat dan secara sederhana tentang kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Ya, kita patut bersyukur bahwa melalui perjanjian anugerah yang telah dimateraikan oleh darah Tuhan Yesus, ya, dosa-dosa kita bisa dihapuskan sehingga apa? Kita bisa menjadi umat pilihan Allah, ya, menjadi anak-anak Allah. Asal anak-anak mau apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus yang hanya bisa memberikan kita jaminan keselamatan. Yang lain-lain itu tidak bisa memberikan kita jaminan keselamatan. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang bisa memberikan jaminan keselamatan melalui darahnya yang kudus, yang tercurah, yang mengalir di atas kayu salib, ya,
demi menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib hari Jumat, satu hari, ya. Terus hari Sabtu kedua hari. Hari Minggu, hari ketiga, apa yang terjadi anak-anak? Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus mengalahkan maut, ya. Coba kalau Tuhan Yesus mati seperti manusia-manusia yang pada biasanya mati, ya. Di dalam kuburnya banyak tulang belulang. Ngapain kita harus percaya kepada manusia yang mati, ya, yang tidak bisa bangkit? Tetapi Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus mati pada hari ketiga. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia hanya pinjam kuburan itu selama 3 hari saja, ya. Setelah itu Tuhan Yesus bangkit, mengalahkan maut, ya. Terus Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Inilah yang boleh kita percayai, ya anak-anak, ya. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita akan memperoleh jaminan keselamatan. Pertanyaannya adalah, anak-anak mau nggak percaya kepada Tuhan Yesus? Harus percaya, ya anak-anak, ya. Percayalah, maka anak-anak pasti apa? Pasti akan diselamatkan. Oke, hari ini kita sudah belajar dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sehingga kita diberikan kekuatan, kesehatan dari Tuhan untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan terus tanpa henti-hentinya, tanpa merasa bosan. Oke anak-anak, ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan setiap anak-anak. Kiranya firman-Mu yang indah ini dapat terukir di dalam lubuk jantung anak-anak. Anak-anak dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Anak-anak dapat bertumbuh, berakar kuat, dan juga dapat berbuah, yaitu buah Roh Kudus dan juga buah pertobatan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bye-bye.